Shalom saudara, tema kita hari ini berbicara tentang CD. Saudara yang dikasihi Tuhan, CD berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti siti. Siti berarti penuh, dewasa, atau sempurna. Karena itu, ketika dipakai di dalam gereja, kata sidi menunjukkan kepada pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang telah dianggap dewasa, maka seseorang akan menerima peneguhan sidi. Dan sebelum seseorang menerima peneguhan sidi, maka orang tersebut harus mengikuti katekisasi sidi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelaksanaan peneguhan sidi memberikan makna bahwa orang tua sudah melaksanakan tugas mereka untuk mendampingi anak mereka, sampai kemudian mereka boleh bertanggung jawab sendiri terhadap iman mereka kepada Allah. Karena itu, ketika anak-anak kita sudah dianggap dewasa, mereka akan menerima peneguhan sidi. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu seseorang yang telah menerima peneguhan sidi dianggap telah dewasa dalam imannya kepada Allah. Ia bertanggung jawab penuh terhadap pertumbuhan imannya, karena ia telah mengakui di hadapan sidang jemaat dan juga di hadapan Allah dalam peneguhan sidi. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu tentu sebagai warga gereja, sebagai anggota gereja, ia memiliki hak penuh dalam tanggung jawabnya sebagai warga gereja. Karena itu kalau kita membaca dalam peraturan gereja Kalimantan Evangelis, ketika mereka masih anak-anak, mereka belum memiliki hak yang penuh. Tetapi ketika mereka telah menerima peneguhan sidi, maka sebagai anggota atau warga gereja, mereka telah menjadi anggota yang penuh. Artinya, mereka memiliki tanggung jawab iman secara pribadi kepada Allah. Ketika mereka bertindak, berbuat, dan apa yang mereka lakukan, mereka akan pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan Allah. Demikian pula sebagai warga gereja, mereka berhak untuk dipilih dan memilih. Artinya, bisa jadi mereka dipilih sebagai penetua atau diakon, bahkan juga ambil bagian dalam pemilihan penetua diakon tersebut. Demikian juga mereka berhak untuk menjadi saksi dalam baptisan, karena mereka dianggap telah dewasa, dan tentunya di dalamnya mereka juga harus menjadi contoh dan teladan yang baik. Saudara, ada orang yang bertanya,
apakah kata sidi itu terdapat dalam Alkitab? Memang secara langsung kata sidi tidak kita temukan dalam Alkitab. Tetapi yang ada adalah praktek dari pengakuan atau sidi itu sendiri. Bisa kita lihat dalam contoh yang dilakukan oleh Petrus dalam pengakuannya. Dan ini bisa kita baca dalam Matius 16 ayat yang ke-16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini sebuah pengakuan yang dilakukan oleh Petrus. Dan pengakuan ini bukan hanya karena ia mengenal Yesus. Bukan karena ia bersahabat dengan Yesus. Tetapi juga karena ia mengalami dan menjalani kehidupan dalam pengakuannya bersama dengan Yesus. Walaupun ketika kita membaca dari Alkitab juga terdapat bahwa Petrus pernah menyangkal Yesus. Dalam Matius 26 ayat yang ke-30 hingga 35. Tetapi kemudian pengakuan itu dibaharui oleh Petrus. Dan ia kembali meneguhkan komitmennya kepada Yesus. Bisa kita baca dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15 hingga yang ke-19. Kemudian contoh yang kedua yaitu Thomas. Dan kita dapat melihat pengakuan Thomas yang terdapat dalam Yohanes 20 ayat 28. Ya Tuhanku dan Allahku. Hal ini sebuah pengakuan dari kesungguhan hati seorang Thomas. Tadinya ia ragu dan kurang percaya. Tetapi kemudian ia menjadi percaya. Tadinya ia berpikir iman harus masuk akal. Tetapi kemudian ia menyadari bahwa iman ternyata melampaui apa yang dipikir oleh akal. Karena itu Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat menjadi warga gereja yang memiliki pemahaman iman yang benar, sungguh-sungguh percaya dan mengakui Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita diteguhkan dalam peneguhan sidi, kita telah menjadi orang yang dewasa dan bertanggung jawab di dalam iman kita kepada Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.